Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita, kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Katakan sebuah pujian yang mengatakan, lebih dari yang telah kupinta. Haleluya Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan,
berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kalau kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan, kami tahu Tuhan tidak ada sedetik pun Tuhan dalam kehidupan kami Engkau pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan hingga detik ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi setiap kami. Bapak terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami mau bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau sama-sama memuji Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama meninggikan namamu ya Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau yang kuasai ruangan ini Tuhan. Setiap sudut yang ada hanya kuasa Tuhan yang hadir. Hanya kuasa Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Biar Roh Kudus Tuhan hadir dan menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami siap menerima jamahan Tuhan. Kami siap menerima kuasa Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sajalah yang melayakkan setiap kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saat ini kita boleh bersama-sama di tempat ini, mari saya mau undang semuanya untuk sama-sama bersemangat, bersukacita. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Angkat pujian, kita akan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Sebab Dia satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Dia kalahkan maut. Bangkit dan hidup Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, kita angkat pujian ini kembali dari awal. Kita akan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut.
Tuhan yang memberi kemenangan, amin, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan, katakan Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan, perlindungan dan pengharapan. Boleh kembali duduk, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia Tuhan yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Oleh karena itu mari dengan sukacita kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, karena kasih setia Tuhan terlalu besar bagi kita. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dan tak dapat kusalangi. Kasih setiamu besar selamanya, katakan kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, hajat perbuatanmu, besar anugerahmu, hatiku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar, tiada terukur besar, amin. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dan tak dapat kusalangi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu, kasih setia Tuhan, bahkan panjang lebarnya melebihi lautan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kembali sekali lagi. Katakan tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dan tak dapat kusalangi. Kasih setiamu besar selamanya, katakan kasih setiamu, kasih setiamu
dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali untuk duduk. Puji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa mengasihi setiap anak-anaknya. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan sia-siakan setiap jam ibadah yang kita lalui, tapi mari kita anggap berharga setiap jam-jam ibadah yang ada. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan lebih dalam lagi di dalam ibadah ini. Haleluya. Kita angkat pujian ini, katakan, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati
menjadi kerinduan kami Tuhan. Semakin hari kami mau semakin lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Kerinduan terbesar kami Tuhan, hanya Tuhan mendekatkan hidup kami dekat kepadamu Tuhan, semakin erat denganmu ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjalani kehidupan ini semakin jauh dari Engkau Tuhan. Bapa, kalau kami mulai melenceng ke kiri ke kanan Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bawa kami kembali Tuhan. Dekatkan kami kembali hanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tidak ada Allah lain yang menyelamatkan, tidak ada nama lain yang menyelamatkan, dan tidak ada sumber kekuatan lain selain Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah setiap hati kami Tuhan sebagai tanah hati yang subur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan menerima firman-Mu Tuhan. Kami rindu biar firman-Mu bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan biar firman ini hanya lewat begitu saja Tuhan, tapi kami mau firman ini kami pegang di dalam hati kami dan kami pegang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala kuasa iblis, roh jahat yang mau mengambil firman-Mu dari dalam hati kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, tolong kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Kami mau belajar banyak hal lagi tentang Engkau dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebenarnya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita, bersyukur. Hari ini Minggu 28 Agustus 2022. Ya, kita boleh bersama-sama lagi di dalam rumah Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berkat lewat kehadiran Tuhan. Tidak heran seperti pujian tadi, pemazmur mau lebih dekat, lebih dalam lagi. Karena kalau Tuhan menyertai, Tuhan hadir, itu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupannya. Ya, ada sesuatu yang terjadi pasti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul saya akan melihat ada 3 hal. Bagaimana kalau kita alami kehadiran Tuhan, ya, ada berkat-berkat yang luar biasa. Ya. Ini terjadi kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kepada murid-murid, ya, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat, sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kisah para rasul ini penulisnya sama dengan Injil Lukas. Ya, ketika penulis ini menyampaikan bahwa suratnya ditujukan kepada Theophilus, dikatakan ini adalah kelanjutan daripada buku yang pertama. Kalau saudara baca juga di dalam Lukas pasal 1 itu dikatakan kepada Theophilus yang mulia, seorang yang mempunyai kedudukan, seorang pejabat di Romawi dipanggil Theophilus yang mulia. Tetapi di sini hanya dipanggil hai Theophilus. Kalau dulu Theophilus ingin mengetahui, mengenal apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Yesus, Lukas menulis tertuju kepada itu, juga terus istimewa kepada orang-orang yang ingin mengenal, yang memahami pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini dia menyapa dengan Theophilus, Theophilus semakin dekat, menjadi seiman, teman dekat. Biasa kalau kita semakin dekat dengan seseorang kan lebih akrab, Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin kita melihat bagaimana murid-murid mengalami berkat yang dahsyat sekali ketika mereka mengalami penyertaan atau mengalami kehadiran Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, ayat yang ketiga di sana, di mana dan seterusnya murid-murid mengalami di dalam kehidupannya satu pemulihan. Kehidupannya menjadi berbeda. Kehidupannya mempunyai satu kegairahan, mempunyai pengharapan. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam kitab Injil, ketika Yesus mati di kayu salib, Injil menceritakan apa yang Yesus kerjakan dan perbuatan-perbuatannya. Ini pun kita melihat, walaupun nanti Yesus naik ke sorga, dia tetap bekerja, lewat Roh Kudus yang dikirim, Roh Kudus yang dikirim kepada orang-orang percaya, dan lewat kehidupan orang-orang percaya kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita juga akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, sepertinya putus harapan. Kalau diistilahkan seperti anak ayam kehilangan induknya, mencuap-cuap dia, teriak-teriak. Saudara-saudaraku yang kasih, mereka mengalami kepanikan. Mereka juga menjadi orang yang putus asa, tawar hati, karena pemimpinnya, gurunya disalibkan. Padahal mereka sudah diberitahu firman Tuhan. Seringkali kita juga gitu. Nah, tetapi saudara-saudara, kita diingatkan ada berkat yang luar biasa kalau kita mengalami kehadiran penyertaan Tuhan. Kita tahu bahwa firman Allah digenapi. Yesus bukan saja mati, tetapi pada hari yang ketiga firman Tuhan katakan dia bangkit. Dan benar, peristiwa ini adalah peristiwa selama waktunya 40 hari. Karena Yesus hadir selama 40 hari setelah Yesus bangkit,
Sebelum dia naik ke sorga, selama 40 hari ini, Yesus hadir mengunjungi murid-muridnya ini. Yang tadi dalam keadaan panik, yang takut, yang tawar hati, yang putus asa. Saudara, bukankah hari-hari ini kita juga hidup seperti firman Allah katakan, yang zaman air, zaman yang suka, ya keadaan supaya mengganaskan saudara-saudaraku, ya, karena kesukaran, kejahatan yang terjadi. Nah, kita melihat di sini mereka mengalami satu perubahan. Ada kegairahan, ada pengharapan, ya, hidup mereka dipulihkan, mereka bersukacita. Karena apa, saudara-saudaraku yang kekasih? Yang tadinya mereka berpencar, setelah Yesus disalibkan, ya ada yang ke desanya, ada yang bekerja. Ketika dia mendengar, ketika mereka mengalami, ya, kehadiran Tuhan, ketika perkataan Tuhan itu menguasai hidup mereka berubah. Mereka dikatakan ayat yang keempat, pada suatu hari, jadi masa di mana 40 hari, ya, setelah Yesus setelah Yesus bangkit, 40 hari Yesus menampakkan dirinya. Ya. Dan dikatakan pada satu hari mereka makan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menerima janji Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Pasti, ya, di dalam Tuhan ada sukacita, ada pesta, ada kegembiraan terjadi, ada perubahan. Ya, kalau tadi mereka masing-masing ya mengurus diri mereka, sekarang mereka berkumpul lagi, saudara-saudaraku. Ya, bahkan mereka mengalami satu perubahan, mereka sekarang mulai taat, ya. Melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kasih. Kita lihat di sini, ya, kehadiran Tuhan di mana dikatakan ayat yang ketiga, Yesus hadir menunjukkan dirinya kepada mereka. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Selain kubur kosong, perempuan-perempuan menyaksikan, lalu diberitahu kepada murid-murid yang lain. Yohanes, Petrus datang ke kubur. Mereka mengetahui dan tahu bahwa Yesus hidup. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus yang hidup itu, yang bangkit dari kematian itu, dia hadir di dalam hidup mereka, di dalam persekutuan mereka, dikatakan selama 40 hari. Berulang-ulang Tuhan hadir dan berbicara. Mungkin kita tidak mengalami seperti murid-muridnya, seperti murid-murid pada waktu itu kita melihat Yesus hadir. Tetapi kehadiran firman Allah di dalam kehidupan kita itu juga mendatangkan kedahsyatan di dalam kehidupan kita. Huruf-huruf ini mati apabila Roh Kudus menghidupkan, firman Allah ini dihidupkan, firman Allah ini berkuasa atas hidup kita, menjadi satu kebenaran. Perkataan Tuhan itu ada di dalam kita, maka dia akan merubah hidup kita, saudara-saudaraku yang kasih. Dahsyat sekali, ya, berkat Tuhan akan dialami kalau kita senantiasa berulang-ulang, ya, mengalami kehadiran Tuhan. Berulang-ulang firman Allah itu, ya, selalu
ya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Allah itu menerangi seperti pelita. Saudara-saudara, kalau firman Allah itu senantiasa kita ingat, kita pahami, maka hidup saya dan saudara akan berubah seperti murid-murid. Dan dikatakan lagi saudara-saudara ayat yang ke-12 secara cepat, karena mereka mengalami kedahsyatan Tuhan. Ya, dikatakan mereka menyaksikan bahwa Yesus terangkat, awan yang membawa Yesus naik, dan sehingga mereka tidak melihat lagi. Ya, perbuatan Tuhan yang ajaib kita akan alami kalau kita mengalami kehadiran Tuhan. Perkataan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita selalu. Ya, seperti ayat yang ke-10, ketika ayat yang ke-9 sesudah itu mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka. Di akhir pada hari yang ke-40 mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan naik ke sorga. Dia ingatkan juga lewat malaikat bahwa satu waktu Tuhan akan datang kali. Nanti saya lain waktu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Waktu sebelum kedatangan Tuhan apa saja yang kita alami dan saksikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, itu berkat yang pertama lewat kehadiran Tuhan, lewat perkataan Tuhan yang selalu berulang-ulang hadir dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami pemulihan dalam hidup kita, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kita tahu waktu Yesus ada, seringkali mereka juga tidak taat, suka kadang-kadang istilahnya mereka suka melawan juga gitu, berbantah-bantah dengan Yesus. Tetapi kita lihat mereka sekarang mengalami keadaan hidup yang berbeda. Mereka dengar apa yang Yesus katakan karena mereka harus tunggu di Yerusalem. Nah, ini waktu kedua adalah masa penungguan kepada janji Bapa itu, kepada mereka alami janji Bapa itu 10 hari. Masa kedua adalah 10 hari pada hari Pantekosta, hari yang ke-50. Setelah kebangkitan Tuhan. Jadi dipotong 40 hari, 10 hari. Kemudian mereka mengalami juga perkara yang dahsyat. Roh Kudus turun ke atas mereka. Tapi kita melihat di situ, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Maksudnya seperjalanan jauh, seperjalanan sahabat jauhnya itu, kalau dulu orang Yahudi itu kalau hari Sabat nggak boleh melakukan perjalanan. Tetapi kalau saudara bandingkan dengan Keluaran 16, 29, Bilangan 35, ada mereka nggak jauh-jauh Jadi di daerahnya mereka 2000 hasta, kurang lebih 900 meter, nggak boleh lebih daripada itu, saudara-saudaraku. Jadi kurang lebih begitu, Bukit Zaitun tidak jauh dari Yerusalem. Mereka kembali dari bukit itu, dikatakan ayat 13, ketika mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Murid-muridnya Tuhan ini, termasuk beberapa wanita, tetapi yang disebut sini adalah Ibu Yesus, Maria. Ayat yang ke-14, maka semuanya bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan. Jadi ada beberapa wanita yang kecuali di sini disebut Ibu Yesus, Maria, dan saudara-saudara Yesus. Nanti kalau saudara bandingkan 1 Korintus 15, ada 500 orang kurang lebih. Tetapi sayang mereka yang bertekun hanya dikatakan 120. Kalau saudara baca ayat 15, pada hari-hari itu berdiri Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120.
Padahal 1 Korintus 15 ayat 6, Yesus mengatakan mereka harus menunggu Yerusalem ada kurang lebih 500 orang. Kemana itu? Yang 380 tidak bertahan. Yang 120, makanya angka 120 itu kesudahan daging. Menyalibkan daging, keinginan daging. Nah saudara-saudaraku, mereka yang menyalibkan daging, menyangkal dirinya, mereka yang bertekun sehati dalam doa, mereka mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami berkat lewat kehadiran Tuhan. Karena janji Tuhan buat orang-orang ini, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, mereka yang berkumpul ini mengalami berkat yang luar biasa. Janji itu. Apa itu? Ayat 5 dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkannya dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikianlah katanya telah kamu dengar daripadanya. Mereka mengalami janji Allah. Saya dan saudara kalau mau mengalami janji Allah, alami kehadiran Tuhan lewat doa saudara. Sangkal diri saudara, mari kita bertekun di dalam doa. Kalau saudara baca, saya dipercayakan sudah 2 tahun ini mengajar di Sekolah Alkitab Jakarta. Jadi majelis daerah sekarang ada Sekolah Alkitab di Jakarta. Pertama di sentra, ada beberapa tempat. Untuk angkatan kedua ini di Bulak Sere. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengalami berkat yang luar biasa ketika saya mengajar. Di situ saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saudara membaca, saya selalu menekankan kepada siswa-siswi, kita ini sekolah Alkitab. Namanya sebagai sekolah Alkitab harus mengetahui Alkitab. Jangan parsial, hanya sebagian-sebagian Alkitab. Karena kita mempelajarinya. Karena setiap tingkatan itu kita mempelajari, misalnya perjanjian lama sekian buku, perjanjian baru sekian. Nanti tingkat 2 tambah lagi, tingkat 3 tambah lagi. Tetapi kita harus sebagai siswa-siswi harus membaca Alkitab ini. Saya menganjurkan supaya membaca Alkitab ini. Alkitab ini kurang lebih perjanjian lama perjanjian baru itu kurang lebih 1.200 pasal. Tepatnya 1.189 kurang lebih. Kalau 1.200 aja dibagi saudara-saudaraku yang kekasih 10 dapat 120 120 saudara-saudaraku dibagi 30 hari jadi 4 bulan 120 hari itu 4 bulan. Kalau saudara membaca Alkitab ini tiap hari 10 pasal saja itu 4 bulan selesai. Kalau saudara baca setengahnya berarti 6 bulan kalau 2-3 pasal. Kalau saudara baca 1 pasal 1 tahun. Tapi kalau saudara baca 40 pasal 1 bulan selesai, saudara-saudara. Saya di sekolah Alkitab dulu, saya berpikir secara logika, saya sekolah Alkitab. Masa Alkitab yang saya beritakan maka saya nggak pernah baca. Lebih-lebih kalau kita sudah mempunyai gelar sarjana teologia. Teologia ini kan mengenai ilmu tentang Tuhan. Alkitab ini kalau kita nggak baca dari Kejadian sampai, kayaknya sih saya pikir kurang layak juga kesarjanaannya belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Harus baca, saudara-saudara. Kayak komputer itu kan ada memorinya. Kalau memorinya nggak ada diisi gitu, diinstal gitu, nggak ada dia, kosong. Nah begitu juga kalau kita selalu diisi dengan firman Tuhan.
Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita, Roh Kudus akan menerangi kita, Roh Kudus akan membawa kita kebenaran. Kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, orang-orang yang selalu dekat kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mengalami penyertaan Tuhan, orang-orang yang selalu berdoa, dia mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Jalan keluarkah? Berkat Tuhankah? Melihat mujizat Tuhankah? Melihat kebebasan. Saudara baca kehadiran Tuhan lewat doa. Kalau tadi kehadiran Tuhan, Tuhan menampakkan diri. Bisa juga lewat firman Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kedua, kehadiran Tuhan lewat doa, di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya rahasia daripada pemazmur, dia mengatakan, aku ingin dekat, ia ingin mengenal, karena dia alami kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat. Yusuf seorang yang berhasil, seorang yang diberkati kalau saudara baca. Karena apa? Mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan menyertai. Sehingga apa saja, walaupun dia dijahatin, dijual, dimasukin penjara, Tuhan selalu menyertai dia. Waktu dijual menjadi budak di Potifar, dia orang dipercaya. Karena tuannya tahu kehadiran si Yusuf ini mendatangkan berkat karena ada Tuhannya. Ketika di penjara dipercayakan semua tahanan, semua urusan di penjara dipercayakan karena Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf. Begitu juga satu waktu Firaun tahu bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan Yusuf, menyertai Yusuf, dipercayakanlah menjadi orang nomor 1 di Mesir untuk mengelola apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang-orang Mesir pada waktu itu. Ada masa kelaparan, mana Yusuf dengan kebijakan hikmat daripada Tuhan, ada 7 tahun mimpi Firaun diterjemahkan, ada 7 tahun kelimpahan. Yusuf mengelola semua hasil-hasil kelimpahan itu, dibangun lumbung-lumbung, mereka harus memberikan 1/5 kepada raja. Nah, waktu 7 tahun kelaparan, dibukalah semua lumbung-lumbung untuk menghidupi orang-orang Mesir dan orang-orang yang seluruh dunia datang untuk, termasuk keluarga si Yusuf. Tuhan punya rencana. Tuhan pakai Yusuf ada di Mesir untuk memelihara keluarganya sebentar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, lewat kehadiran Tuhan, karena kita bersekutu, berdoa kepada Tuhan, kita mengalami berkat janji Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir, pasal yang kedua, ketika mereka berkumpul pada hari Pantekosta, setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, atau 50 hari setelah Yesus bangkit, mereka mengalami kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan pasti mengalami berkat. Dan mereka, saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, apabila Roh Kudus itu turun, kamu akan menerima kuasa. Dan apa yang terjadi? Petrus itu penakut. Waktu Yesus disalib, dia menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia
Kalau orang Jakarta bilang ngambek, kecewa, dia pergi. Tinggalin teman-temannya, kembali dalam pekerjaannya. Tapi ketika dia mengalami kehadiran Tuhan, Roh Kudus turun di dalam kehidupan dia mempunyai kuasa. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 2, dia berkhotbah. Begitu berani. Kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dulu sebelum Yesus disalibkan, bukan aja musuh-musuh Yesus, tapi pelayan dia takut. Ketika pelayan berkata, kan kamu ini pengikut. Ya, dia menyangkal, saudara-saudara. Tetapi ketika dia mengalami kehadiran Tuhan, ada keberanian. Dia mengalami kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat, kita mengalami berkat kuasa Tuhan. Keberanian untuk menyaksikan kabar baik, ya, Injil kepada orang lain. Ini kesukaan loh, saudara-saudara. Ya, kita dapat memberitakan kabar baik, membagikan terang. Kita bisa menjadi garam kepada orang lain. Ya, itu satu kesukaan, saudara-saudaraku. Ya, Yesus katakan ini rezekiku. Ketika dia memberitakan, ya, kerajaan Allah, ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada orang Samaria itu, ya, perempuan Samaria, ini kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bukan itu saja. Murid-murid Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar karena kehadiran Tuhan. Kalau kita orang percaya, kita dikuasai, dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan akan berikan kuasa untuk berani memberitakan perbuatan Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa. Ya, berdoa untuk orang sakit, berdoa orang yang dirasuk setan, karena ada kuasa untuk mengusir setan-setan. Ya, berkuasa, ya, berdoa menyembuhkan orang sakit. Ya, yang menyembuhkan bukan kita, Tuhan, nama Tuhan. Petrus mewakili teman-teman karena dia paling, ya mungkin dia juru bicara, ya paling tampil duluan. Dia dulu yang paling menyangkal. Pertama, dia juga orang yang pertama selalu tampil. Dia berkhotbah. Yesus, kalau saudara baca itu, yang ayat yang ke-36 pasal 2, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Dia begitu berani sekarang karena ada kuasa, ada berkat Tuhan. Kalau saudara mengalami lawatan Tuhan, maka ada sesuatu yang mengalir dalam hidupmu. Engkau bisa membagikan kepada orang lain, ya, sukacitamu, ya, Tuhan kepada orang lain. Kamu menjadi terang dan garam. Dan kalau saudara membaca juga, ya, ayat 43, maka ketakutan mereka sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda dan seterusnya. Karena kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat. Mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kehadiran Tuhan merubah hidup mereka. Mereka tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri. Mereka juga bisa berbuat baik, membagi-bagikan, ya, kepada orang lain juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Ada berkat lewat kehadiran Tuhan, tema kita. Biarlah kita alami kehadiran Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu bersekutu terus dengan Tuhan. Biarlah kita alami Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Maka tidak akan melihat perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Kita akan melihat, ya, ada kegembiraan, sukacita, ada perubahan, ya, semangat dalam hidup kita. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Satu Hal Yang Ku Rindu Ya Tuhan.
Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Berdoa untuk firman Allah, berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Pujian ini saudara, biarlah kita mau berkata dengan iman kepada Tuhan. Aku ingin lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Aku ingin lagi mencintai Engkau lebih dari segalanya. Ada berkat dalam kehadiran Tuhan. Ada berkat dalam kehadiran Tuhan. Gereja Tuhan, secara khusus kita yang ada di sekarang ini, Tuhan ingatkan ada berkat dalam kehadiran Tuhan. Sebab itu jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan pembacaan kita akan firman Tuhan. Mata ini tidak melihat tubuh Yesus ada di depan kita, saudara. Tapi saat kita dengar firman Tuhan, saat kita buka Alkitab dan membaca firman Tuhan, itu kita sedang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Kita bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kita. Kalau selama ini kita sudah mulai terpencar jauh, tinggalkan doa, tinggalkan ibadah, tinggalkan firman. Oh hari ini Tuhan sayang. Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan sudah katakan, kita akan amenkan bersama-sama bahwa ada berkat dalam kehadiran Tuhan. Lebih dalam lagi.
yang datang dari hati. Haleluya. Amin Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Setiap pribadi-pribadi datanglah kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Dalam rumahmu kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam baitmu kami mendengar suaramu. Di dalam baitmu kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Aku ingin lebih dekat kepadamu. Oh, selama ini aku sudah menjauh. Selama ini aku mulai sudah menjauh daripadamu. Terpencar jauh oleh karena kesibukan. Terpencar jauh karena sakit hati. Terpencar jauh karena masalah-masalah. Hari ini aku kembali kepadamu Tuhan. Hari ini aku kembali kepadamu. Aku mau dekat lagi kepadamu Tuhan. Aku mau dekat lagi kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus. Engkau tidak mau kami Tuhan Yesus semakin jauh. Engkau sedang menarik kami saat ini Tuhan. Engkau sedang meluruskan jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau sedang mengasihi kami Tuhan. Engkau akan memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu dan kami yakin ini Tuhan nasihat Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami percaya tidak sia-sia apa yang kami lakukan Tuhan. Kami mau alami berkat dalam persekutuan ini. Kami akan alami berkat dalam persekutuan sore hari ini. Tuhan, Engkau membalut setiap luka hati. Engkau mendatangkan sukacita bagi yang sedih dan duka lara Tuhan. Engkau sedang mengobati yang sakit Tuhan. Haleluya. Engkau sedang memperbaiki yang rusak Tuhan. Engkau sedang membuka. Engkau sedang membuka pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami boleh berarti. Hidup kami boleh berarti Tuhan. Karena kami tahu masa-masa hidup kami singkat. Tapi yang singkat ini Tuhan, kami mau isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan menjadi gembala yang baik, gembala yang cinta Tuhan, gembala yang memperhatikan setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Haleluya. Saya mengundang pelayan kolektan. Kita akan membawa persembahan. Kita siapkan yang terbaik. Haleluya. Kita akan berikan dengan penuh sukacita.
Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan membawa korban persembahan. Apa yang kami lakukan semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah penyertaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Engkau memberkati aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang masuk mau dibantu dalam doa. Engkau boleh mengangkat tangan. Angkat tanganmu, taruh tangan kiri di tangan. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online, yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan semua apa yang jadi permohonan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Tuhan, Engkau sanggup melakukan perbuatan-Mu yang ajaib itu, dan kami boleh tertolong oleh Tuhan. Kami menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah sampai hari ini. Dan seterusnya, Engkau akan menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong acara Natal kami, tanggal 16 sampai dengan 18 Desember. Natal dan retreat kami Tuhan, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Memberikan tempat yang baik, waktu kepada kami semua, kesempatan untuk kami berkumpul, menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sehatkan selalu dan cukupkan semua dana-dana yang diperlukan, celengan-celengan Natal bisa kami penuhi karena Tuhan memberkati kami, dan kami akan mengisi celengan itu sehingga semua kebutuhan perayaan Natal tercukupi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Yehova Yire. Sehat-sehatkan selalu, berikan sukacita kepada seluruh panitia Natal, dan Tuhan memberkati mereka, memberkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati yang mengembalikan milik Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka yang beriman dan percaya Engkau mengalami janji Tuhan yang dahsyat itu.
Terima kasih Tuhan, di bulan depan kami akan menuai lagi, menikmati lagi berkat janji Tuhan yang dahsyat itu. Engkau melawat kami satu persatu yang hadir saat ini. Kami tahu ada berkat khusus buat kami semua yang hadir hari ini. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Tuhan lawat terus. Dan Tuhan pulihkan terus ekonomi, keamanan, berkati, berikan hikmat dari Bapak Presiden kami. Semua wakil presiden, para menteri, kabinet, aparat pusat, sampai ke daerah semua bersama keluarga mereka. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat mereka. Pemimpin kami juga yang ada di komplek Pas Pampres, komandan Pas Pampres bersama seluruh anggotanya, bersama keluarganya, Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan buat berhasil dalam pekerjaannya. Komandan komplek bersama stafnya semuanya, RW, RT yang ada di komplek ini Tuhan berkati, Kelurahan Tengah secara khusus, Gubernur kami Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Anak-Nya Tunggal Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua.